penyebab pemanasan global. Yang pertama gue mau ngomongin yang natural dulu ya, yang terjadi secara natural. Nah, fenomena ini ya mengakibatkan gas-gas rumah kaca bertebaran di angkasa. Ya, bertebaran di angkasa. Jadi di dalam fenomena ini ya ini suatu benda ya, ini suatu benda yang memuntahkan banyak sekali zat-zat yang mengakibatkan gas rumah kaca terjadi dan efek rumah kaca terjadi. Ya, dalam sini ini banyak nih materinya nih. Nah, pada suatu ketika dia memuntahkan semuanya ke angkasa gitu ya. Dia memuntahkan semuanya ke angkasa. Duar, surprise gitu ya. Nah, ini tuh zat-zatnya banyak banget. CO2 dia muntahkan ya. Kemudian ada nitrogen oksida juga dia muntahkan ke atas ya. Karena ini gue tulis X gini karena ikatannya bisa banyak banget ya, bisa banyak banget wujud yang dia muntahkan. Nah, selain itu abu-abu yang dihasilkan oleh letusan ini itu juga bisa mengubah suhu yang ada di stratosfer ya. Dia berpengaruh terhadap iklim juga. Ya. Nah, apakah nama fenomena ini? Iya, yang pertama penyebab pemanasan global ya, ini yang secara natural dulu, itu adalah gunung meletus ya. Gunung meletus. Oke, dia bisa mengakibatkan yang namanya pemanasan global. Tapi kalau fenomena yang ini karena terjadi secara natural sebenarnya akibatnya itu tidak terlalu berdampak ya terhadap kenaikan suhu yang signifikan ya dalam kontribusinya dalam pemanasan global. Nah, yang berikutnya kita akan membicarakan mengenai aktivitas manusia yang menghasilkan pemanasan global. Ya. Nah, fenomena berikutnya yang berkontribusi terhadap pemanasan global itu sebenarnya baru terjadi ya kira-kira berapa ya? Di awal tahun 1900-an lah ya. Ini baru berpengaruh terhadap pemanasan global secara keseluruhan. Ya. Nah, ini hampir tiap hari kita pakai nih. Hampir tiap hari kita pakai. Iya, itu merupakan yang berkontribusi terhadap pemanasan global ini merupakan yang namanya transportation ya, transportasi. Terutama moda transportasi yang menggunakan bahan bakar fosil ya. Nah, misalnya di sini ada sebuah mobil. Nah, ini mobilnya akibat dari pembakaran bahan bakar fosil. Lah, lo pernah coba nyedot asap mobil nggak? Ya, jangan dicobain juga sih ya. Nah, ini tuh dia akan menghasilkan yang namanya gas-gas beracun. Pertama, karbon monoksida. Sama ya, nitrogen oksida, sesuatu apapun itu ya, yang basisnya itu nitrogen dan oksigen gitu ya. Dan sulfur oksida. Ya. Nah, ini semua itu adalah termasuk ke dalam gas rumah kaca. Gas rumah kaca. Nah, untuk karbon monoksida, lu bisa lihat nih. Gue coba tuliskan reaksinya di bawah ya. Nah, gas karbon monoksida yang terlepas akibat asap pembakaran mobil itu bisa bereaksi dengan gas oksigen ya, yang memang ada di bawah atmosfer kita itu banyak banget gas oksigen ya. Nah, bereaksi menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida ini kan udah gue bilang ya, ini adalah gas rumah kaca yang berbahaya ya. Dia bisa menyerap sinar inframerah gitu ya. Nah, oleh sebab itu sebisa mungkin ya lo menggunakan sarana moda transportasi yang digunakan secara bersama-sama ya. Kurangilah menggunakan transportasi pribadi gitu kira-kira. Atau kalaupun lo mau, boleh. Tapi gunakanlah mobil yang ramah lingkungan ya, atau biasanya sekarang ini yang paling terkenal kan Tesla ya, mobil Tesla ya, dengan menggunakan mobil elektrik. Nah, kita akan membantu mengurangi kontribusi kita terhadap pemanasan global. Walaupun ya dengan catatan belum tentu produksi mobil elektrik ini itu aman dari yang namanya menghasilkan gas rumah kaca atau aman dari kontribusi terhadap pemanasan global. Nah, bahkan kenyataannya ya salah satu yang berkontribusi paling besar terhadap pemanasan global itu adalah industri sendiri. Nah, asap pembakaran ini memang menghasilkan gas, terutama yang bahan bakar fosil ya. Sebenarnya zat-zat yang dihasilkan tuh nggak jauh ya dari yang sebelumnya dari sarana moda transportasi. Tapi jumlahnya itu loh yang berbeda ya. Jumlahnya volume dari gas-gas ini itu jauh lebih besar dibandingkan dengan yang dihasilkan oleh transportasi ya. Dan ini sangat-sangat berpengaruh terhadap gas rumah kaca.
Selain itu, ada satu gas lagi yang lebih berbahaya daripada CO2 tadi ya, karbon dioksida. Nah, itu adalah klorofluorokarbon ya, gas CFC. Nah, lo tahu CFC ini itu 1000 kali lipat lebih efisien dalam menyerap sinar inframerah dibandingkan dengan karbon dioksida gitu ya. Jadi ini bahaya banget gas CFC ini ya, terutama yang digunakan oleh industri yang menggunakan freezer atau pendingin ya. Biasa digunakan oleh pendingin gitu ya untuk menurunkan suhu dari suatu item gitu ya, mungkin supaya lebih lama awetnya seperti ikan gitu ya atau daging. Nah, kira-kira gitu. Ini tuh 1000 kali lipat lebih efisien. Dan kemudian yang berbahaya juga kalau CFC ini bereaksi dengan ozon ya, terutama zat klorid ini. Nah, misalkan ozon, apa tuh ozon? Ozon itu kan O3 ya. Nah, misalkan ozon, dia bereaksi dengan klorin. Nah, biasanya ini akan menghasilkan klorin oksida dan juga menghasilkan oksigen ya. Kemudian ini tuh akan bereaksi lagi nih. Nah, ini akan bereaksi lagi dengan oksigen lagi ya. Menghasilkan oksigen dan klorin lagi nih ya, menghasilkan oksigen dan klorin lagi. Ya udah, abis itu klorin yang dihasilkan ini bakal kemana? Ketemu sama oksigen lagi, begitu aja seterusnya. Ya, makanya gas CFC ini bahaya banget buat ozon. Ya, misalnya di sini ada bumi dan atmosfer atau lapisan ozon lagi. Nah, karena reaksi ini terjadi berulang, ya lama-lama jebol bandar, ya. Bolong nih lapisan ozonnya gitu ya. Nah, akhirnya radiasi matahari jadi bisa tembus ya. Radiasi matahari jadi bisa tembus tanpa tersaring terlebih dahulu oleh lapisan ozon gitu ya. Dan ini radiasinya bahaya banget. Nah, itu penyebab yang ketiga, industri. Nah, untuk berikutnya sebenarnya masih ada lagi, tapi gue pisah untuk 3 penyebab ini sampai di sini dulu. Ya, lanjut lagi nanti, ada beberapa penyebab lagi.